Dewa roh raksasa itu berkata, "Jika kalian tidak pergi dari sini, kalian akan dibunuh tanpa ampun." Lalu semua orang yang ingin menyerang gerbang kota jadi pergi ketakutan. "Ah, cepat lari, terlalu kuat, kita bukan tandingan mereka." Raksasa itu menengok ke arah Yuan Hong, bergumam, "Sangat kuat. Orang ini tidak bisa dijadikan musuh." Yuan Hong dengan ekspresi serius mengeluarkan auranya menatap raksasa itu. Gongbao berkata, "Pria besar itu sepertinya tidak punya niat jahat." Lalu Qin Jun melangkahkan kakinya ke depan, berkata, "Jangan gugup, dia orang kita sendiri." Qin Jun dengan tenang menghampiri raksasa itu. Raksasa itu memberi hormat. "Salam yang mulia, saya adalah Dewa Roh Raksasa, bersedia melewati api dan air demi Kaisar Qin." Qin Jun menanggapi, "Sangat bagus, Dewa Roh Raksasa. Mulai sekarang kamu akan menjadi jenderalku, tak terkalahkan." Yuan Hong bilang, "Selamat yang mulia, Anda memiliki satu jenderal lagi di bawah komando Anda." Orang-orang yang lainnya mengucapkan, "Yang mulia perkasa. Hidup yang mulia." Lalu Qin Jun berpikir, aliansi Zengqi telah diusir dari tanah tak bertuan, sekarang kita bisa memulai penaklukan dengan kebebasan. Waktu berlalu begitu cepat, dan keesokan harinya, di dalam ruangan rapat mereka sedang mengobrol. Bowen berkata, "Yang mulia, kami telah merekrut 100.000 tentara dan 70.000 dari masing-masing kedua kota. Namun kebanyakan memiliki duri dan sulit diatur." Lalu Qin Jun bertanya, "Yuan Hong, apa kamu mau memimpin pasukan?" Kemudian Neza berkata, "Yang mulia, mengapa tidak membiarkan saya saja yang memimpin?" Qin Jun menjawab, "Jangan khawatir, akan ada banyak kesempatan bagimu untuk tampil di masa depan." Berpikir, dibandingkan dengan Neza, Yuan Hong lebih tenang, dan lebih cocok untuk memimpin pasukan, lebih baik Neza tetap di sisiku untuk saat ini. Kemudian Yuan Hong bertanya, "Yang mulia, kapan saya harus berangkat?" Qin Jun menjawab, "Berangkatlah hari ini, Bowen pergi bantu dia." Lalu mereka berdua menjawab, "Mematuhi Yang mulia." Qin Jun dengan santai sambil minum berkata, "Shen Gongbao, kamu sering-seringlah berkomunikasi dengan Dewa Roh Raksasa." Gongbao menjawab, "Baik, Yang mulia, sisanya mundurlah semua, setelah menyiapkan pasukan, kalian harus berangkat." Kemudian Qin Jun bertanya, "Neza, saat kamu bertempur melawan aliansi Zengqi, apakah kamu pernah bertemu dengan biksu?" Neza menjawab, "Memang ada 5 biksu, kekuatan mereka tidak buruk, khususnya jika 4 di antaranya bekerja bersama. Mereka bahkan bisa bertarung melawan kultivator di alam Tai Golden Immortal tingkat 1. Qin Jun berpikir, 5 biksu aja sudah sekuat itu. Tampaknya Sekte Buddha wilayah barat benar-benar ingin menyingkirkanku. Kebetulan ada 2 kesempatan memanggil dewa dan iblis. Sistem, memanggil keduanya. Ada baiknya memiliki lebih banyak orang yang kuat di dekatku. Ding. Memulai memanggil dewa dan iblis secara acak. Dan mendapati ciri-cirinya seseorang yang membawa botol labu besar. Dewa dan iblis sedang dalam perjalanan. Qin Jun berpikir, hanya ada satu panel, bagaimana dengan dewa dan iblis lainnya? Sistem menjawab, hanya ada satu panel, dewa dan iblis kali ini relatif spesial. Ketika mereka tiba, tuan rumah akan mengerti. Lalu Neza berkata, "Yang mulia, mungkinkah selanjutnya saya harus terus menyimpan energi saya?" Qin Jun menanggapi, "Kenapa terburu-buru? Selanjutnya, kamu akan bertarung melawan orang terkuat di wilayah selatan, kamu tidak akan dibutuhkan dalam perang ini sekarang." Neza bertanya, "Orang terkuat di wilayah selatan? Siapa?" Qin Jun menjawab, "Namanya adalah Iblis Sovereign Pingtian." Lalu Feng Huang datang menyampaikan pesan. "Yang mulia, ada 2 pemuda yang menyebut diri mereka tanduk emas dan tanduk perak di luar mansion penguasa kota yang ingin memberikan penghormatan kepadamu." Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memanggil tanduk emas dan tanduk perak. Tanduk emas, tanduk perak, anak laki-laki Taisang Lao Jun. Ras, dewa, kultivasi, alam true immortal tingkat 3. Teknik giok Taisang. Senjata ajaib, botol giok lemak kambing, pedang bintang 7, kipas pisang, labu emas ungu dan merah, tali emas. Loyalitas, 92, nilai penuh 100. Qin Jun terkejut berkata,
Mereka sebenarnya kali ini datang secepat itu. Cepat biarkan mereka masuk. Feng Huang bertanya, apa yang mulia mengenal mereka? Qin Jun menjawab, aku telah mengundang mereka sebelumnya, mereka orang kuat di alam True Immortal. Feng Huang berpikir, alam True Immortal, aku hanya seorang jin dan, tapi kedua pemuda itu, yang sama mudanya denganku, sebenarnya adalah True Immortal. Qin Jun berkata dalam hati, 5 senjata ajaib yang dimiliki tanduk emas dan tanduk perak semuanya milik Taisang Lao Jun, aku harus memikirkan cara untuk mendapatkan satu harta karun dari tangan mereka. 1/4 jam kemudian, mereka memperkenalkan diri. Yang pakaian biru berkata, nama saya tanduk emas, dan nama dia tanduk perak. Kami di sini khusus untuk memberi penghormatan kepada Yang Mulia. Tanduk perak berkata, salam Yang Mulia. Qin Jun bicara. Tanduk emas dan tanduk perak, kalian akhirnya datang, aku bisa dikatakan seperti ikan yang kembali ke air jika bisa mendapatkan bantuan kalian. Tanduk emas bilang, Yang Mulia sangat sopan, kami dua bersaudara tidak akan pernah mengecewakan harapan Yang Mulia. Qin Jun berkata, aku akan tidak sopan, aku pernah mendengar tentang reputasi kalian berdua. Aku selalu berpikir dalam hati, jika aku bisa mendapatkan bantuan kalian, Qin besar akan bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi. Mereka berdua menjawab, Yang Mulia, jika Anda terus memuji lagi, kami berdua benar-benar tidak tahan lagi. Lalu Qin Jun tertawa, hahaha, itu karena kalian berdua pantas dipuji. Lalu tanduk emas dan tanduk perak saling menatap memberi isyarat. Kemudian tanduk emas memberikan sesuatu kepada Qin Jun. Ini adalah pedang bintang 7, hadiah yang kami persiapkan untuk Yang Mulia. Lalu Qin Jun menerima pedang itu. Berpikir, tanduk emas dan tanduk perak yang tidak pernah mengalami racun masyarakat sangat mudah untuk ditipu. Lalu Qin Jun berkata, bagus, mulai sekarang, pedang bintang 7 ini akan menjadi pedang kekaisaranku, dan melihat pedang ini seperti melihatku. Mereka berdua berkata, terima kasih atas kebaikan Anda, Yang Mulia. Qin Jun bilang, ayo, aku akan menyuruh seseorang menyiapkan makanan dan anggur yang enak untuk kalian, mari kita minum yang enak. Setengah bulan berlalu dengan tergesa-gesa, ketiga pasukan tanpa henti menyerang kota dan menaklukkan puluhan kota berturut-turut, namun, pada saat ini, berita tentang Kaisar Qin diambil alih oleh iblis lembah kematian menyebar dengan cepat, banyak orang yang mulia mengecam Kaisar Qin, dan mengancam untuk menyingkirkan iblis. Lalu Qin Jun dan lainnya berkumpul membahas sesuatu. Qin Jun bertanya, bagaimana persiapan Legiun Xuanfeng? Di situ pemimpin desa Xuanfeng bernama Mo Xuanfeng. Dia menjawab, kami bisa keluar berperang kapan saja. Qin Jun berkata, baiklah, kalau begitu kamu, Dewa Roh Raksasa, dan Shen Gongbao akan memimpin Legiun Xuanfeng untuk mempersiapkan ekspedisi. Lalu mereka menjawab, mematuhi Yang Mulia. Qin Jun bertanya, Wang Yan, bagaimana persiapan ras manusia kucing? Wang Yan menjawab, kami sudah lama siap, kami siap berperang kapan saja. Qin Jun berkata, tanduk emas, tanduk perak, Wang Yan, kalian pimpin pasukan manusia kucing dan bersiap untuk pergi berperang. Kita harus merebut seluruh tanah tak bertuan. Mereka bertiga menjawab, baik Yang Mulia. Feng Huang berdiri di samping Qin Jun berkata, kamu masih sangat tenang, ada rumor yang beredar bahwa kamu diambil alih oleh iblis di luar, apa kamu tidak gugup? Qin Jun menanggapi, orang yang suci akan menjadi suci dengan sendirinya, apa kamu melihat penampilanku seperti diambil alih oleh iblis? Feng Huang berkata, sekarang kota Souxia dan kerajaan Qin besar penuh dengan rumor, apa kamu tidak takut kehilangan dukungan orang jika tidak menjelaskannya dengan kata-kata? Qin Jun menjawab, apa yang perlu aku jelaskan? Aku sekarang bisa dikatakan kehilangan kata-kata, dan hanya bisa menerapkan tindakan secara internal. Feng Huang bertanya, tindakan apa? Qin Jun menjawab, rahasia, kamu hanya perlu ingat, jangan panik setiap saat. Feng Huang bilang, misterius sekali. Qin Jun berpikir, siapapun yang cerdas tahu, ini hanya sebuah alasan bagi Dao benar untuk bergabung untuk menyingkirkanku. Jika ingin menghilangkan rumor ini, aku hanya perlu memulai dari pajak komersial dan pajak rakyat. Bagaimanapun, orang biasa paling khawatir akan memiliki kehidupan yang buruk,
Jika hidup mereka baik, meskipun orang yang berkuasa benar-benar iblis, mereka juga akan mendukungnya. Pada malam harinya terlihat bulan purnama, di sebuah rumah di dalamnya Qin Jun membunyikan lonceng pemanggil hantu. Aura hijau mulai keluar dari lonceng di sekitar Qin Jun. Kemudian hantu hitam dan putih telah tiba menyapa. Salam yang mulia. Kemudian Qin Jun bertanya, bagaimana situasi di Dao Iblis akhir-akhir ini? Hantu hitam menjawab, Iblis Sovereign Pingtian datang dan membunuh di Dao Iblis, tidak ada seorang pun di seluruh Dao Iblis yang berani melakukan apa-apa padanya. Hantu putih berkata, Yang mulia, Iblis Sovereign Pingtian sama sekali bukan alam Golden Immortal yang sesederhana itu. Baru-baru ini, banyak jiwa Dao Iblis yang mati datang ke dunia bawah, di antaranya tidak kekurangan orang kuat di alam Golden Immortal, mereka sangat ketakutan ketika menyebut Iblis Sovereign Pingtian. Qin Jun berpikir, bahkan alam Golden Immortal tidak bisa melakukan apapun padanya, Iblis Sovereign Pingtian ini benar-benar sedikit merepotkan untuk dihadapi. Lalu Qin Jun bertanya, apakah ada hal lain yang perlu aku perhatikan? Hantu hitam berkata, Yang mulia, apakah Anda masih ingat Yesuan, yang tubuhnya diambil oleh roh jahat? Di situ Qin Jun membayangkan gambar Yesuan yang dirasuki iblis. Qin Jun berkata, Yesuan yang dirasuki iblis, tentu saja aku mengingatnya, ada apa dia akhirnya keluar untuk menimbulkan masalah? Hantu hitam menjawab, benar, dia bergabung dengan Paviliun Heye. Qin Jun berpikir, musuh sebenarnya mulai berkumpul. Lalu Qin Jun berkata, terus perhatikan mereka, suatu hari, aku akan memberantas mereka dalam satu gerakan. Lalu hantu hitam menjawab, baik, Ding, memicu misi sampingan. Kuasai tanah tak bertuan. Detail misi, tanah tak bertuan adalah duri di sisi Kaisar Suci, jika tuan rumah menguasai tanah tak bertuan, Anda akan mendapatkan kesan yang baik dari Kaisar Suci, satu kesempatan memanggil dewa dan iblis, satu kesempatan memanggil legiun dewa dan iblis, dan satu keterampilan warisan. Qin Jun berkata, menduduki tanah tak bertuan bisa mendapatkan kesan yang baik dari Kaisar Suci. Hantu hitam bicara, itu seharusnya menjadi strategi penyeimbang Kaisar Suci. Bagi Kaisar Suci, tanah tak bertuan adalah sebuah noda, dia harus membiarkan orang lain untuk menaklukkannya. 9 iblis sovereign Dao Iblis dan 5 heroik Dao benar keduanya terlalu kuat, siapapun mungkin bisa merusak keseimbangan jika mereka memanfaatkannya. Bangkitnya yang mulia secara tiba-tiba adalah berkah dari sudut pandang Kaisar Suci. Qin Jun berkata, dalam hal ini, aku menurunkan perintah, terus tingkatkan kecepatan dan skala perekrutan pasukan. Mereka berdua menjawab, baik. Qin Jun bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana pendirian Akademi Kultivasi Immortal di Senyan? Hantu hitam menjawab, semuanya sesuai jadwal, diperkirakan itu akan selesai dalam waktu 3 bulan, pada saat yang sama, setiap kultus dan fraksi bersedia menyediakan kultivator sebagai guru. Qin Jun berkata, ingatlah untuk memberi tahu mereka saat kalian kembali kali ini, guru yang paling rendah harus memiliki kultivasi di alam jin dan... Hantu hitam menjawab, baik, Ding, Li Yuanba akan segera kembali dari Dungeon Dewa dan Iblis. Qin Jun berpikir, akhirnya dia kembali. Lalu Qin Jun berkata, baiklah, kalian mundurlah dulu. Mereka berdua menjawab, baik. Kemudian sistem berkata, disarankan agar tuan rumah keluar ke halaman, karena Li Yuanba membawa kembali banyak orang. Qin Jun tersenyum senang berkata, bocah bodoh itu juga bisa merekrut orang. Yang terbaik adalah merekrut Kong Xuan juga. Beberapa saat kemudian di luar halaman, Yuanba dan orang-orang yang direkrutnya diteleport di sana. Yuanba memberi hormat. Salam yang mulia. Yuanba menengok ke orangnya berkata, apa yang masih kalian tunggu? Apa kalian lupa apa yang ayah katakan sebelumnya? Cepat berlututlah dan memberi hormat pada yang mulia. Lalu mereka semua memberi hormat. Salam yang mulia. Qin Jun terkejut berkata, ayah, kamu sudah menjadi seorang ayah. Dan kamu juga telah melahirkan begitu banyak anak. Yuanba menjawab, itu tidak mungkin, bocah dan gadis nakal ini semuanya adalah anak yatim piatu akibat perang yang saya adopsi. Setelah puluhan tahun berlalu, hanya tersisa 122 orang. Lalu Qin Jun berkata,
Begitu, cepat bangunlah, aku akan mengatur mereka dengan baik. Dalam hati berkata, sistem, perlihatkan daftar atribut Li Yuanba. Ding, Li Yuanba, dari legenda sejarah tidak resmi. Ras, burung rok bersayap emas. Kultivasi, alam true immortal tingkat 9. Teknik, 100 perubahan rok emas. Kekuatan magis, wujud burung rok yang sebenarnya, meruntuhkan langit dan memecahkan bumi, menutupi langit dan matahari. Senjata ajaib, palu dewa rok emas. Loyalitas, 100 nilai penuh 100. Qin Jun terkejut dalam hati berkata, sial, alam true immortal tingkat 9. Langsung melampaui Hong Haier. Lalu Yuanba berkata, Yang mulia, di antara anak-anak saya, yang terlemah telah mencapai alam transformasi fana, sedangkan yang terkuat telah mencapai puncak alam immortal. Qin Jun bertanya, apa yang terjadi? Bagaimana kalian sangat kuat? Yuanba sambil meringis menjawab, melapor kembali kepada Yang Mulia, saya bertemu dengan saudara saya Kong Xuan di dunia itu. Dia adalah burung merak pertama di dunia, di bawah bimbingannya, saya bisa membuat kemajuan pesat dan sepenuhnya menguasai tubuh burung rok bersayap emas saya. Qin Jun mengajak Yuanba masuk rumah sambil bilang, tidak buruk, yang lainnya aturlah sendiri dulu. Yuanba, cepat datang dan ceritakan padaku tentang pengalamanmu selama beberapa tahun ini. 1 jam kemudian, Qin Jun dalam hati berkata, di dunia penobatan para dewa yang dikunjungi Li Yuanba, tidak ada Daji, Neza atau yang lainnya. Sistem, mengapa demikian? Sistem menjawab, dewa dan iblis memiliki bagian dunianya sendiri, dao surgawi dunia mereka ditaklukkan oleh sistem. Setelah mereka dipanggil, dao surgawi akan mengatur orang lain untuk memainkan perannya agar dunia bisa berjalan normal. Qin Jun berpikir, semua dewa dan iblis ini ternyata sistem. Bukankah sebelumnya kamu mengatakan bahwa kamu hanya mengubah ingatan dan karakter mereka? Sistem menjawab, ingatan mereka memang telah berubah, apa yang disebut perubahan setting berarti banyak dunia asli yang bisa terhubung. Misalnya, jika Yang Jian di perjalanan ke barat dipanggil, Yang Jian di dunia penobatan para dewa juga menghilang. Di situ diperlihatkan dua tentara. Yang kiri perjalanan ke barat. Yang kanan penobatan para dewa. Dan keduanya menunjuk ke arah Qin besar. Sistem berkata, mirip dengan alam semesta paralel, jika dua orang muncul pada waktu yang sama, akan terjadi kerusakan sistem, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Qin Jun berkata dalam hati, jadi begitu. Lalu Yuanba bertanya, Yang Mulia, jika ada kesempatan di masa depan, bisakah kami kembali lagi dan menyelamatkan saudara saya kembali? Qin Jun menanggapi, jangan khawatir, aku akan mengurusnya, kamu sudah bekerja keras hari ini, mundur dan beristirahatlah. Yuanba menjawab, baik, Yang Mulia. Qin Jun berpikir, sekarang, hanya tersisa Xiao Tianquan yang belum kembali. Kuharap dia bisa memberikan kekuatan untuk menarik Erlang Shen Yang Jian. Ngomong-ngomong, sistem, apa benar, Xiao Tianquan akan muncul dimanapun aku berada saat dia kembali? Sistem menjawab, benar, tuan rumah adalah pintu masuk dan keluar dari Dungeon Dewa dan Iblis. Qin Jun berpikir, aku masih memiliki satu kesempatan Dungeon Dewa dan Iblis yang belum digunakan. Siapa yang harus aku suruh pergi selanjutnya? Jelas tidak mungkin menyuruh Sawu Jing kembali untuk membawa Sun Wukong bersamanya, tetapi mungkin saja menyuruh Tai Bai Jinsing kembali. Itu benar, aku lupa tentang orang itu, aku bisa membiarkannya kembali dulu. Kemudian muncul kabar berita, kemunculan Li Yuanba dan 122 putra dan putri angkatnya dapat dikatakan telah mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh kota Sousha. Banyak orang yang penasaran bagaimana hal itu dilakukan, tetapi mereka semua dihalangi oleh pernyataan Qin Jun, rahasia surga tidak dapat dibocorkan, dan kembali. Keesokan harinya di kerajaan Qin besar, Qin Jun duduk di kursi raja miliknya. Di sana para menteri berkumpul, lalu Jia Sun bertanya, Yang Mulia, apakah Anda memiliki perintah untuk saya? Qin Jun berkata, aku berencana memulai perang terhadap kerajaan sekitar. Para menteri di sana berkata, Yang Mulia, tolong tenanglah. Yang Mulia, Anda sekarang fokus menyerang tanah tak bertuan, yang mungkin menempatkan Qin besar dalam situasi diserang oleh musuh dari depan dan belakang.
Qin Jun berkata, menggunakan perang untuk memicu perang, apa kalian masih tidak memahami situasi Qin besar saat ini? Negara ini harus segera berdiri kuat. Yuanba berkata, apa yang kalian takutkan? Aku bisa menghancurkan kerajaan dengan satu pukulan paluku. Jia Sun bertanya, Yang Mulia, kapan Anda akan berangkat? Para menteri berkata, benar, Yang Mulia dikelilingi begitu banyak orang kuat. Apa yang kita takutkan? Jenderal Li bisa mengalahkan suatu negara sendirian. Mungkin, di masa depan, semua negara di dunia harus tunduk pada kerajaan Qin besar kita. Lalu, bukankah Qin besar akan mampu menyatukan dunia? Qin Jun berkata, besok, kita akan mulai dengan kerajaan Wuqi. Baiklah, kalian mundurlah dulu, dan panggil Guan Yu kemari, aku memiliki sesuatu yang ingin kukatakan padanya. Jia Sun menjawab, baik. Satu batang dupa kemudian, Guan Yu sudah tiba di sana. Dan memberi hormat, salam Yang Mulia. Lalu Qin Jun berkata, bangunlah, Jenderal Guan, apa kamu ingin menjadi lebih kuat? Guan Yu bertanya, Yang Mulia, apa maksud Anda? Qin Jun menjawab, aku ingin memberimu sebuah tugas, untuk menjadi sekuat mungkin, dan membawa kembali beberapa orang kuat, bawahan, atau harta karun. Qin Jun berpikir, bergerak maju ratusan tahun dari awal dinasti Tang, kebetulan merupakan akhir dari dinasti Han Timur, yang kebetulan bertepatan dengan masa penekanan Sun Wukong di Gunung Lima Jari. Dan Guan Yu, kebetulan bisa berteleportasi ke perjalanan ke barat. Sistem berkata, Guan Yu bisa berteleportasi ke dunia, romansa tiga kerajaan perjalanan ke barat. Kemudian Qin Jun minum air lalu berkata, aku akan menggunakan kekuatan magis tertinggiku untuk menteleportasimu ke dunia lain. Kamu akan tinggal di sana selama beberapa dekade, tapi hanya 10 hari yang akan berlalu di sini, kamu harus ingat, bekerja keras untuk menjadi lebih kuat, dan jangan pernah mati. Mereka yang ada di sana terkejut. Kekuatan magis tertinggi. Qin Jun berkata, benar, Guan Yu, kamu jangan lupa apa yang aku katakan dan bantu aku merekrut beberapa pembantu untuk datang. Lalu berkata dalam hati, sistem, kirim Guan Yu ke dunia perjalanan ke barat. Kemudian ada aura lingkaran cahaya teleportasi di bawah Guan Yu. Dan Guan Yu sudah dipindahkan ke dunia lain. Xiaoli bertanya, wow, kakak Qin Jun, apa kamu benar-benar menteleportasinya ke dunia lain menggunakan kekuatan magis tertinggimu? Qin Jun memeluk kedua wanita itu dan menjawab, ya, baiklah, kita juga harus kembali ke kota Sousha, dan memulai perjalanan berperang dengan setiap negara besok. Hari-hari ke depan akan menjadi sangat sibuk, aku membutuhkan kalian berdua untuk membantuku berkembang. Daji berkata, jangan khawatir, Yang Mulia, saya akan mengurusnya. Berpindah di tebing Wangtian, di situ banyak petir yang menyambar. Dan ada lubang jurang yang besar. Di sana terdapat banyak manusia yang berdiri seperti menunggu sesuatu di atas pinggiran jurang. Di situ ada seorang pria yang berkata, Iblis Tianzun Ping. Datang, diperlihatkan di balik kabut gelap muncul sesosok iblis raksasa. Di sisi lain ada seorang wanita berambut pink dari puncak salju utara. Bernama Huyu, dia berkata, apa kita bisa menghentikannya? Orang di sebelahnya berkata, biarpun kita tidak bisa menghentikannya, kita harus menghentikannya. Jika kita membiarkan dia masuk ke dao benar, pasti akan membawa malapetaka. Iblis besar itu berkata, sekelompok alam Golden Immortal dan semut berani menghentikan Sovereign ini. Lalu pria itu berkata, para pemuda ras manusia, kita tidak bisa membiarkan iblis memasuki tanah air kita harus berjuang sampai akhir hari ini. Kemudian para pemuda itu berteriak, bertarung, bertarung, bertarung. Di sisi lain iblis itu berkata, melebih-lebihkan kemampuan sendiri, para keturunan ras iblis, semuanya maju untuk Sovereign ini. Bantai mereka semua, pergi dan bunuh bajingan bernama Qin Jun itu. Berpindah di kerajaan Wuqi, di istana kerajaan. Di situ terlihat Qin Jun yang menaiki gajah dan banyak orang lainnya yang menyaksikan itu. Qin Jun bertanya, siapa kaisarnya? Berdirilah. Kaisar Wuqi bertanya, Kaisar Qin, apa yang kamu ingin lakukan? Qin Jun berkata, saat kau melancarkan perang melawan kerajaan Qin, apakah kau pernah memikirkan hari ini? Kaisar Wuqi jadi terdiam,
Lalu Kaisar Wookiee berlutut bilang, "Ini adalah kesalahanku. Kaisar Qin, kumohon pada Anda tolong ampuni rakyat Wookiee." Di situ terlihat Qin Jun berdiri di atas gajah. Kaisar Wookiee berkata lagi, "Saya bersedia melakukan apapun untuk membalas budi Anda." Para prajurit Wookiee berkata, "Yang mulia, bagaimana Anda bisa berlutut kepadanya? Yang mulia, Anda tidak bisa merendah seperti itu. Kami lebih baik bertarung sampai mati daripada melihat Anda dipermalukan olehnya." Kaisar Qin, "Apa kamu sangat ingin membunuh kerajaan Wookiee kami?" Qin Jun berkata, "Aku juga tidak ingin melakukan pembunuhan besar-besaran. Selama kau mati dan mereka tidak melawan, aku berjanji akan memperlakukan kerajaan Wookiee dengan setara." Kaisar Wookiee berkata, "Aku." Lalu Qin Jun menebas leher Kaisar Wookiee dengan energinya. Dan akhirnya Kaisar Wookiee telah tewas. Ding, misi utama. Tingkat penyelesaian Kaisar Baizhan telah mencapai 4%. Qin Jun mengeluarkan aura kuningnya berkata, "Mulai hari ini, tidak ada kerajaan Wookiee, yang ada hanya Kabupaten Wookiee. Mulai sekarang, kalian akan menjadi rakyat kerajaan Qin besar." Para orang di sana berkata, "Apakah itu suara Kaisar Qin yang diambil alih oleh iblis? Kepala bisa dipenggal, darah bisa ditumpahkan, negara tidak boleh dikhianati. Omong kosong." Temanku di kerajaan Qin besar mengirim pesan yang mengatakan, Kaisar Qin memperlakukan rakyatnya dengan baik, merupakan hal yang baik bagi kita untuk bergabung dengan kerajaan Qin besar. Kaisar Qin adalah pahlawan di hatiku. Ding, Xiao Tianquan akan segera keluar dari dunia Dungeon. Lalu Qin Jun berkata, "Chun Xiao, kau ajak Jin Pengjun untuk membereskan kekacauan ini, ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu." Chun Xiao menjawab, "Sesuai perintah Anda, Yang Mulia." Qin Jun berpikir, "Aku ingin tahu akan seberapa kuat kultivasi Xiao Tianquan, apakah dia bisa membawa keluar Erlang Shen?" Yuanba bertanya, "Yang Mulia, mengapa Anda kembali sendirian?" Qin Jun menjawab, "Aku bermaksud membawa Xiao Tianquan kembali." Yuanba berkata, "Kalau begitu Yang Mulia, cepatlah, saya juga ingin tahu bagaimana keadaan Xiao Tianquan sekarang." Qin Jun berkata, "Datanglah," dan muncul lingkaran portal berwarna ungu. Di situ Xiao Tianquan telah keluar. Roar, Qin Jun bilang. "Xiao Tianquan." Xiao Tian terlihat sedang marah, tubuhnya ada noda darah berkata, "Yang Mulia." Lalu Qin Jun bertanya, "Keadaanmu tampaknya tidak baik. Apa yang terjadi?" Xiao Tian dengan niat membunuh menjawab, "Yang Mulia, tolong kirim saya kembali lagi, saya tidak bisa meninggalkan Raja Sejati." Qin Jun berpikir, Raja Sejati Erlang, tampaknya Xiao Tianquan diteleportasi kembali saat melawan Erlang Shen. Lalu Qin Jun berkata, "Jangan khawatir, ruang dan waktu di sini terisolasi dari sisi lain, lain kali aku akan menarik Yang Jian kembali pada titik waktu yang sama dengan yang kamu tinggalkan." Yuanba dan Xiao Tian bergumam, "Yang Mulia benar-benar menakutkan dengan metode misterius dan tak terduga seperti itu." Qin Jun berkata, "Kalian jangan khawatir, tidak peduli apakah itu Kong Xuan atau Yang Jian, aku akan membawa mereka kembali. Tapi aku harap kalian mengerti, tingkat kultivasiku saat ini rendah, sulit bagiku untuk menggunakan kekuatan magis tertinggiku, jadi kalian harus menunggu beberapa saat." Mereka berdua menjawab, "Ya, kami percaya pada Yang Mulia." Lalu Qin Jun berkata dalam hati, "Sistem, perlihatkan daftar atribut Xiao Tianquan." Ding, Xiao Tianquan, dari perjalanan ke barat, ras anjing surgawi. Kultivasi, alam Golden Immortal tingkat 1. Teknik, mata penelan anjing surgawi, teknik pelacakan hidung dewa, teknik memerintah raja anjing. Kekuatan magis bawaan, wujud asli anjing surgawi. Loyalitas, 100 nilai penuh 100. Qin Jun terkejut berpikir, astaga, alam Golden Immortal tingkat 1. Bahkan masih lebih kuat dari Li Yuanba. Li Yuanba hanya dipromosikan ke alam True Immortal tingkat 9. Aku mendapat keuntungan besar dari menggunakan dua Dungeon ini. Kemudian ada suara, lapor, Yang Mulia, ada laporan mendesak yang datang, tolong Anda melihatnya. Qin Jun membaca laporan itu, 5 pahlawan Dao benar dikalahkan oleh Iblis Sovereign Ping Tian. 3 dari 5 pahlawan tewas.
Lebih dari 10 juta kultivator tewas. Kaisar Suci marah. Iblis Sovereign Pingtian menghilang setelah pertempuran. Qin Jun berpikir, Iblis Sovereign Pingtian itu mungkin akan mendatangiku. Aku telah mengumpulkan banyak informasi tentang dia akhir-akhir ini, dan mengetahui bahwa dia terlahir sebagai Iblis Banteng. Jangan sampai dia adalah Raja Iblis Banteng. Yuanba berkata, jangan khawatir Yang Mulia, jika Iblis Sovereign Pingtian datang ke pintu, saya pasti akan yang menjadi yang pertama. Qin Jun menanggapi, sebaiknya kumpulkan semua orang dulu, dan diskusikan bagaimana menghadapi Iblis Sovereign Pingtian. Yuanba menjawab, baik. Beberapa saat kemudian ada kabar berita. Qin Jun memutuskan untuk membagi pasukannya menjadi 2 kelompok, Nanmeng akan memimpin pasukan Qin besar untuk menaklukkan kerajaan lain, dan menangkap kaisar dari setiap negara hidup-hidup, dewa dan iblis lainnya dengan cepat berkumpul untuk mendiskusikan bagaimana menghadapi Iblis Sovereign Pingtian. Berpindah ke dinasti suci, di situ ada banyak pulau yang mengapung di atas awan. Dan di tengahnya ada tempat yang bagus. Berpindah di tempat Zhu Yanxing. Dia sedang berlatih energi spiritual di bawah pohon. Zhu Yanxing berpikir, entah kenapa, tapi aku selalu merasa gelisah dan tidak bisa berkonsentrasi saat berlatih. Aku ingin tahu apakah Qin Jun baik-baik saja. Di situ ada seorang wanita menghampiri Zhu Yanxing, bertanya, Saudari junior, kamu sedang memikirkan apa? Apakah kamu sedang memikirkan Kaisar Qin? Wanita itu adalah saudari senior Mo. Zhu Yanxing berkata, itu tidak ada hubungannya dengan saudari senior. Lalu senior Mo berkata, dengarkan apa yang saudari senior katakan, pria itu telah melakukan terlalu banyak kejahatan dan merupakan seorang kaisar, dia jelas bukan pasangan yang cocok untukmu, kamu adalah Dewi Sekte Suci, mengapa kamu harus begitu terikat padanya? Zhu Yanxing menjawab, saudari senior, meskipun dia hanya kaisar kerajaan, tapi satu-satunya orang yang aku suka adalah dia, dan hanya bisa dia. Saudari senior Mo berkata, terserah kamu, di masa depan kamu akan mengerti. Berpikir, anak itu diincar oleh Iblis Sovereign Pingtian yang menakutkan, kamu mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi di masa depan. Di sisi Zhu Yanxing berpikir, biasanya saudari senior tidak akan sengaja datang memperingatkanku, tapi hari ini tidak bisa, aku harus mencari kesempatan untuk pergi mencari Qin Jun. 2 hari kemudian, di dalam mansion penguasa kota Sousha, Qin Jun duduk di kursi penguasa kota, bertanya, Hong Haier, apa kamu pernah mendengar Raja Iblis Banteng? Hong Haier menjawab, aku kenal dia, dia adalah ayahku, seorang pria yang tidak berperasaan, Kemudian Qin Jun bertanya lagi, lalu apa kamu tahu di mana Raja Iblis Banteng berada? Hong Haier menjawab, bagaimana mungkin saya tahu, kita berdua sudah puluhan tahun tidak bertemu, mengapa Yang Mulia tiba-tiba tertarik pada bajingan tua itu? Qin Jun menanggapi, apa yang kalian pikirkan, aku hanya curiga Iblis Sovereign Pingtian adalah ayahmu. Mereka semua terkejut berkata, Iblis Sovereign Pingtian adalah ayah Hong Haier. Hong Haier berkata, tidak mungkin, bajingan tua itu mungkin ada di tempat tidur iblis wanita. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk menaklukkan ras goblin? Lalu ada suara, lapor, Yang Mulia, gelombang binatang muncul di sisi barat. Lalu ada orang yang datang berkata lagi, lapor, di sisi utara juga ada pasukan ras iblis yang berkeliaran. Lapor, di sisi barat. Lalu muncul aura energi lingkaran cahaya berwarna ungu di atas kota Sousha. Orang di sana pada bertanya, apa itu? Apa yang terjadi? Aura ini sangat menakutkan. Qin Jun mulai berdiri merasakan aura itu. Berkata, Iblis Sovereign Pingtian datang.